Lagi dan lagi Pioli merevisi taktiknya. Kali ini ia mengubah cara build up dan cara bertahan Milan. Lalu bagaimana perubahan tersebut menopang kemenangan Milan di laga ini? Temukan semua jawabannya di video ini. Pioli kembali gunakan 4-3-3. Rotasi pemain sedikit dilakukan dengan mengistirahatkan Thiaw dan memainkan Kier sebagai penggantinya. Selebihnya semua pemain inti dimainkan termasuk Calabria yang kembali masuk line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Theo, Calabria, dan Adli karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Sarri tetap gunakan formasi 4-3-3. Pemain kunci seperti Romagnoli, Alberto, Zaccagni tetap ada di 11 awal. Yang mengejutkan hanya absennya Immobile yang justru ada di bangku cadangan. Ia baru main di akhir babak kedua. Di laga-laga sebelumnya, Milan lakukan build up dengan pola inverted back. Calabria atau Theo yang bermain sebagai fullback akan berpindah posisi ke tengah menjadi gelandang menemani Krunic. Itu selalu dilakukan di semua laga Milan. Untuk detailnya silakan tonton video-video analisis Milan sebelumnya yang linknya saya simpan di deskripsi. Bahkan di laga terakhir saat lawan Cagliari hal yang sama masih berlaku. Florenzi dan Theo akan merapat ke tengah mengapit Adli saat build up dilakukan. Mereka terlihat masih memerankan inverted back dalam taktik Milan. Namun di laga ini Pioli kembali lakukan revisi dengan meniadakan pola tersebut. Inverted back tidak digunakan sehingga Milan lakukan build up dengan gelandang murni. Yang ada di tengah saat build up adalah Adli. Sementara dua fullback, Calabria dan Theo tetap ada di posisinya di sisi lapangan. Ini pun menostalgiakan pola build up Milan seperti musim lalu. Saat Tonali masih beroperasi di lini tengah, Milan memang selalu lakukan build up dengan gelandang murni. Tonali dan Krunic akan main lebih dalam saat build up. Sementara Calabria dan Theo tetap jadi fullback di sisi lapangan. Bedanya kini hanya ada satu gelandang di tengah yaitu Adli. Dua gelandang lain, Reinders dan Loftus-Cheek sangat jarang main lebih dalam saat build up di pertahanan, sehingga hanya menyisakan Adli di belakang. Lalu apa dampak dari taktik ini? Dampaknya saat Adli main sendiri di tengah, ia hanya bentuk pengalihan saja. Ia tetap di-pressing oleh lawan tapi sangat jarang menerima bola. Justru bola dialirkan lewat sisi lapangan lewat Theo atau Calabria. Selanjutnya, dua fullback ini akan berikan umpan ke depan baik ke Pulisic, Loftus-Cheek, Liao atau Reinders. Pola ini tentu mengejutkan Sarri, sebab ini tidak seperti biasanya dan membuat antisipasi yang disiapkan Sarri tidak sesuai. Adli sendiri baru memegang bola saat ia memposisikan diri lebih dalam sejajar dengan dua bek tengah. Disinilah ia bisa menguasai bola tapi itu tidak mengubah alur build up Milan. Bola tetap dominan dialirkan lewat sisi lapangan. Model build up yang berbeda ini berimplikasi juga pada serangan. Di laga sebelumnya, Theo atau Calabria dominan di tengah saat menyerang, sehingga yang rutin di depan adalah dua gelandang Loftus-Cheek dan Reinders. Mereka banyak sejajar dengan penyerang. Tapi kini karena posisi mereka tidak lagi sebagai inverted back, mereka terlihat lebih rutin di sisi dan menyisir sisi lapangan. Itu terjadi saat Loftus-Cheek atau Reinders main lebih dalam, sehingga kini yang berjajar di depan kadang fullback seperti pada cuplikan ini. Theo sejajar dengan pemain lain di depan saat Reinders main lebih ke tengah. Itu pun terlihat dari peluang berikut. Saat Liao membawa bola, Theo maju di sisi lapangan. Lalu umpan pun diberikan pada Theo. Sayang crossing Theo tak mampu dikonversi menjadi gol oleh Pulisic. Pemposisian Adli sebagai gelandang bertahan cukup mengejutkan. Sebab Pioli sebenarnya masih punya Pobega yang posisinya lebih alamiah di gelandang bertahan. Namun Pioli tetap memilih Adli di posisi tersebut. Dampaknya ia mampu berikan warna yang berbeda. Kini switch ball terlihat dari lini tengah Milan. Umpan panjang menyilang kembali tampak dan itu dilakukan Adli. Ini menostalgiakan saat Tonali atau Benacer yang main. Mereka kadang lakukan umpan-umpan menyilang seperti ini,
yang saat Krunic main itu tidak terlihat. Selain itu, keterlibatannya dalam serangan lebih banyak dibandingkan Krunic. Ia mampu berposisi lebih maju dan berikan umpan-umpan penting ke pemain di depan. Seperti pada cuplikan ini, ia main lebih maju ke kiri lalu berikan umpan ke Liao. Sayang proses cantik ini tak menjadi gol. Atau pada gol pertama, gol tersebut tak bisa dilepaskan dari Adli yang mencari posisi kosong di tengah kiri. Lalu saat ia berhasil menguasai bola, ia mengumpan pada Reinders. Reinders kemudian lakukan umpan lanjutan ke Liao. Gol pertama Milan tercipta dari proses ini. Saat Adli jadi gelandang bertahan, pertanyaan yang muncul adalah apakah ia mampu bertahan? Apalagi dalam taktik Pioli, gelandang bertahan ini adalah pemain yang selalu membackup pertahanan. Itu terlihat saat Krunic selalu main sejajar dengan bek saat diserang lawan. Nah, apakah Adli mampu lakukan ini? Menurut Pioli, tidak. Maka ia pun mengubah pola backup pertahanan Milan. Bila biasanya gelandang bertahan yang membantu backup di pertahanan, kini tugas tersebut diganti oleh gelandang kanan. Loftus-Cheek yang justru kini sejajar dengan bek saat Milan diserang. Sementara Adli tetap di posisinya di tengah. Hal ini pun berlanjut saat Musah main gantikan Loftus-Cheek. Ia tetap jadi pemain yang membantu bek dalam bertahan. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.